Selamat sore para penonton semua. Kembali lagi dengan saya, Anissa, di Mata Nisa. Wow, wow. Kali ini kita akan membahas Direktorat Jenderal Bea Cukai. Bea Cukai ini memiliki stigma yang buruk di mata masyarakat. Untuk menjawab itu semua, kita sekarang sudah tersambung dengan pegawai di kantor Bea Cukai Sangatta, Bapak Alfian dan Bapak Almeida. Selamat siang, Bapak Alfian. Bapak Almeida. Selamat siang, Mbak Nisa. Siang. Jadi gimana Pak tanggapannya mengenai stigma buruk terhadap bea cukai? Baik, Mbak. Jadi banyak masyarakat yang menilai buruk tentang bea dan cukai. Hal itu sebenarnya bermula pada masa sebelum reformasi bea cukai, yang dikarenakan banyak sekali oknum yang menyalahgunakan wewenangnya. Kemudian terciptalah reformasi bea cukai pada tahun 98. Bea dan cukai telah melakukan penataan kembali sehingga telah menjadi organisasi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Salah satu hal yang membuat bea cukai makin baik ialah penerapan nilai-nilai aneka di masing-masing unit di seluruh Indonesia. Misalnya di Sangatta sendiri, dalam melaksanakan tugas, kami selalu bertindak sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang ada, sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang, dan itu merupakan salah satu penerapan dari nilai akuntabilitas. Kemudian, dalam penerapan nilai nasionalisme, kami selalu mengadakan apel bulanan, yang mana dalam setiap apel tersebut diterapkan budaya organisasi dan nilai Kementerian Keuangan, agar kami, para pegawai dapat mengimplementasikannya dengan baik dalam bekerja. Kemudian, dalam nilai etika publik, kami, pegawai bea cukai, selalu memakai seragam dengan atribut lengkap di setiap pekerjaan, serta berpenampilan sopan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kemudian, terkait komitmen mutu, Bea dan Cukai memiliki janji layanan dan telah melakukan penyempurnaan sistem dalam pelayanan sehingga pelayanan dapat diberikan secara cepat dan tanggap, berbeda dengan zaman dahulu yang memiliki dwelling time yang sangat lama. Kemudian, di DJBC telah menerapkan sistem dan aplikasi untuk mencegah terjadinya korupsi, seperti halnya whistleblowing system atau WISE, sehingga masyarakat juga dapat berperan aktif dalam aksi anti korupsi tersebut. Jadi, Bea dan Cukai telah memiliki wajah yang jauh lebih baik dibandingkan dengan masa lalu. Jadi, kami harap dengan ini, stigma bea cukai yang buruk perlahan-lahan berubah ke arah yang lebih positif. Baik, Pak. Berarti bea cukai ini udah semakin baik ya, Pak? Lalu bagaimana dengan tantangannya? Dalam penerapannya ini pasti ada tantangan yang harus dihadapi kan ya? Bagaimana tantangan tersebut, Pak? Baik, tentu saja mengenai kendalanya, yang pertama ada sumber daya manusianya. Seperti kita yang kebetulan ini ada di kantor kecil, sumber daya yang dimaksud ini seperti jumlah pegawainya yang memang sedikit. Tentu saja pegawai yang sedikit ini berpengaruh terhadap variasi skill atau kompetensi masing-masing yang kurang banyak. Jadi beberapa program atau beberapa rencana kegiatan ini kurang dijalankan secara maksimal. Kemudian selain SDM juga ada fasilitas dan peralatan yang kami miliki pun terbatas dan kurang baik atau masih jauh dibandingkan dengan kantor-kantor yang berada di kota besar yang tentu saja peralatannya lebih maju. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan mengenai kendala dalam penerapan nilai-nilai tersebut. Oh, gitu ya, Pak. Berarti ini kendala utamanya ini di SDM dan fasilitasnya ya? Betul. Baik, sekarang kita buka sesi tanya jawab dari para penonton. Mungkin ada penonton di rumah yang ingin bertanya? Kami persilakan. Mbak, saya izin nanya dong. Ya, Saudara Arin. Iya, tadi kan udah Silakan. dijelasin tuh. Tentang hambatannya di fasilitas sama SDM ya. Terus Bea Cukai udah ngelakuin apa aja Mbak untuk menghadapi itu semua? Terima kasih atas waktunya. Ya, silakan Bapak Almeida untuk menjawab. Baik.
untuk hal-hal yang kita usahakan untuk dapat menangani tantangan tersebut, untuk dari masalah SDM, tentu saja kami memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pegawai kami yang memang sedikit ini untuk mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun berbagai program yang dapat meningkatkan skill individu dari masing-masing pegawai tersebut. Kemudian terkait fasilitas atau peralatan, kebetulan kami beberapa pegawai ini ada yang memiliki peralatan yang memadai dan sementara kami memang belum bisa memberikan atau menyediakan peralatan yang lebih baik terkait permintaan pengadaan kami yang memang tidak selancar itu. Jadi sementara ini pegawai yang memiliki peralatan yang memadai tersebut secara sukarela menyumbangkan atau meminjamkan peralatan tersebut untuk berbagai keperluan pelaksanaan tugas dan program-program kantor. Mungkin seperti itu. Bagaimana Mbak Arin? Sudah terjawab? Siap, sudah terjawab, Mbak. Terima kasih. Baik. Mungkin ada penonton lain yang ingin bertanya? Silahkan. Saya mau nanya, Mbak. Ya, Bapak Adit. Iya, tadi kan Bapak Alfian itu sudah menjelaskan ya tentang nilai-nilai aneka di kantor bea cukai. Nah, terus pertanyaan saya, nilai aneka mana yang paling berat untuk diterapkan dalam pekerjaannya? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Bapak Adit. Silakan Bapak Alfian untuk dijawab. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya, Pak Adit. Jadi, nilai mana yang paling berat ya dalam penerapannya? Jadi, kalau di kantor kami itu yang paling berat adalah komitmen mutu, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya, Pak Meida. Jadi, karena kita terdapat di kota yang cukup terpencil ya, jadi kami mengalami keterbatasan SDM dan juga fasilitas. Namun, tidak berhenti di situ saja, kami selalu berusaha untuk mencapai kesempurnaan dengan selalu memperbaiki diri dengan mengikuti PKP atau pengembangan kompetensi pegawai dan juga diklat yang dilakukan dari pusat ya, sehingga kita mampu untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Mungkin itu aja untuk Pak Adit. Bagaimana Pak Adit? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Iya, sudah, Mbak. Terima kasih. Terima kasih juga Bapak Adit atas pertanyaannya. Ya, jadi stigma buruk ini sudah dijawab oleh rekan-rekan di kantor Bea Cukai. Yang dapat saya simpulkan, Bea Cukai ini penerapan nilai anekanya udah cukup baik, tapi dalam pelaksanaannya memang ada beberapa kendala seperti di bagian SDM dan fasilitas yang kurang memadai. Namun Bea Cukai tetap berusaha untuk memperbaiki dan mengatasi kendala tersebut sehingga Bea Cukai ini semakin baik lagi. Ya, terima kasih Bapak Alfian dan Bapak Almeida yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Zoom meeting kita hari ini. Sekian acara Mata Nisa hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.